Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engmen. Di sini kita akan banyak belajar mengenai teknik kimia, teknik perminyakan, dan topik-topik lain mengenai science, engineering, energy, math, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, nah kita mulai akan membahas mengenai topik baru, khususnya dalam chemical engineering, tepatnya untuk topik yang sangat bagus, sangat menarik, yaitu chemical reaction engineering atau ada juga yang mengatakan reactor engineering. Ini merupakan salah satu pilar teknik kimia mengenai desain reaksi dan desain reaktor. Oke? Nah, ada banyak sekali yang bisa kita gali mengenai chemical reaction engineering ini, tapi khusus untuk video ini kita akan membahas mengenai cara merepresentasikan reaksi kimia atau chemical reaction representation. Langsung saja kita bahas. Nah, jika kita memiliki sebuah reaksi kimia yang tunggal atau single reaction, teman-teman pasti sudah tahu bahwa kita bisa merepresentasikannya seperti ini. Di sini saya melibatkan 4 komponen, komponen A dan B sebagai reaktan, dan dari reaksi dia menghasilkan produk dengan komponen C dan D. Oke, kemudian A, B, C, dan D masing-masing merupakan koefisien stoikiometri. Jadi ini merupakan salah satu cara kita merepresentasikan sebuah reaksi kimia. Nah, kita gali lebih dalam lagi. Reaksi kimia yang barusan kita representasikan itu juga bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan aljabar. Oke, dengan catatan seperti ini. Untuk reaktan, kita sebut dia menghasilkan nilai yang negatif atau memberikan nilai yang negatif karena dia akan dikonsumsi, karena dia akan di-convert menjadi produk yang lain, jadi dia jumlahnya akan menurun atau bahkan hilang. Seperti itu. Sementara untuk produk, kita berikan dia koefisien yang nilainya positif karena dia akan dihasilkan, diproduksi, atau dimunculkan. Seperti itu ya. Nah, representasi secara aljabarnya kira-kira seperti ini. Minus A kecil sebagai koefisien dari komponen A, minus B kecil dari komponen B besar, dan plus C kecil sebagai koefisien dari komponen C besar, plus D kecil dari komponen D besar. Kemudian pada akhirnya sama dengan 0. Itu representasi aljabarnya, atau kalau kita mau buat representasi yang lebih general, bentuknya seperti ini. Komponen kita tandai dengan indikator A. Jadi ada A1, A2, A3, A4, di mana A1 itu A, A2 itu B, A3 itu C, dan seterusnya. Sementara di sini untuk koefisiennya kita beri simbol nu. Ya, jadi simbol seperti ini kita sebutnya nu. Jadi ada nu1, nu2, sampai nu4. Nah, jadi A yang ke I itu adalah spesies yang ke I. Entah dia spesies 1, 2, atau 3. Dan juga nu I ini adalah stoikiometrik untuk masing-masing spesies. Oke, jadi spesies 1 atau spesies A, spesies 2 atau spesies B, spesies 3 atau spesies C, dan demikian seterusnya. Ini kalau kita memiliki persamaan reaksi yang tunggal atau single reaction. Nah, kemudian kalau kita mau kompres lagi menjadi bentuk yang lebih simple, lebih brief seperti itu, kita juga dapat merepresentasikannya seperti ini dengan ada simbol sigma di sini. Sigma ini menunjukkan operasi penambahan seperti itu ya. Jadi ada operasi bla 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 plus bla 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 plus bla bla bla. Di mana new ini seperti tadi sudah disampaikan untuk reaktan dia minus, sementara untuk produk dia positif. Nah, mengapa kita perlu merepresentasikan dengan bentuk yang ringkas seperti ini? Karena biasanya tidak jarang ya kita menghandle reaksi itu yang banyak sekali, yang masif. Actually sangat sedikit reaksi yang betul-betul reaksi tunggal terjadi. Most of the time dalam kehidupan sehari-hari seperti itu dalam reaksi-reaksi yang dilakukan secara industrial, pasti sangat banyak reaksi yang terlibat. Jadi kalau kita harus menuliskan line by line setiap barisnya itu reaksi-reaksi yang terlibat, itu pasti akan sangat memakan space, memakan waktu. Jadi representasi yang lebih ringkas seperti ini kadang-kadang lebih disukai. Nah, seperti tadi saya sampaikan, most of the time gitu ya, secara umum reaksi itu pasti multiple. Sangat jarang reaksi yang betul-betul tunggal. Nah, untuk kasus multiple reactions ya, jadi RXN ini cara populer untuk mengatakan reaction
Seperti itu. Untuk multiple reactions, kita buat simple form-nya itu seperti ini. Di mana sekarang ada indeks I dan J. I ini untuk menyatakan spesies apa, sementara J ini untuk menyatakan reaksi keberapa. Misalnya baris pertama ini berarti dia reaksi pertama, reaksi kedua ini berarti dia reaksi yang kedua. J sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih mirip juga dengan single reaction. Nah, karena kita multiple reaction, dan mungkin bukan hanya 2 reaksi, tapi 3, 4, dan seterusnya, reaksi tersebut lebih mudah lagi jika kita lakukan kalkulasi, operasi perhitungannya itu dengan menggunakan matrix operation seperti ini. Nah, dengan catatan seperti ini, matriks untuk new, ketika dia ditranspose dan dikali dengan vektor A, dia sama dengan 0. Jadi operasi matriks ini dilakukan untuk reaksi yang jamak. Nah, dengan operasi matriks ini, kita bisa menentukan jumlah reaksi independen yang terlibat dalam sebuah sistem reaksi. Nah, kita mengetahuinya dengan mengetahui ranking dari koefisien matriks. Nah, sekarang kita bahas contohnya ya, teman-teman. Misalnya hydrogen production from natural gas. Produksi hidrogen dari gas alam. Tentunya melibatkan reaksi, dan reaksi yang terkenal itu adalah steam reforming reaction dengan reaksi seperti ini. Ada CH4, kemudian ada water, H2O, menghasilkan karbon monoksida dan gas hidrogen, dan ini merupakan reaksi yang reversible. Kemudian reaksinya dilanjutkan dengan water gas shift reaction, WGS, melibatkan karbon monoksida dan H2O sebagai reaktan, menghasilkan CO2, gas karbon dioksida, dan hidrogen. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi spesies A1, A2, A3, A4. Untuk A2, A3, dan 4 juga terlibat dalam reaksi kedua, tapi di dalam reaksi kedua ini muncul A5. Jadi kita memiliki 5 komponen dengan 2 reaksi. Nah, kalau kita buat versi aljabarnya, maka kita konstruk seperti ini, di mana A1, A2, kemudian A2 dan A3 masing-masing menjadi reaktan dalam reaksi mereka masing-masing. Dan kalau kita representasikan dalam matrix operation, maka hasilnya adalah seperti ini. Matriks untuk koefisien dari stoichiometrik dan vektor dari spesies A1 sampai A5 dan menghasilkan sama dengan 0. Nah, sekarang misalnya ada contoh lain, kita diberikan 3 reaksi. Dengan komponennya ada CH4, H2O, H2CO, dan CO2. Nah, kita diminta untuk mengetahui jumlah reaksi independen yang terlibat. Simpelnya kalau kita lihat, sepertinya ada 3 reaksi yang terlibat. Cara cepatnya kita lihat, ada 3 reaksi yang terlibat. Tapi apakah betul-betul ada 3 reaksi yang terlibat? Apakah 3 reaksi ini independen? Seperti tadi yang saya katakan sebelumnya, kita bisa menghitung atau menentukan jumlah reaksi independen jika kita mengetahui ranking dari koefisien matriks dari reaksi-reaksi tersebut. Dan misalnya kita lakukan kalkulasi, misalnya dengan MATLAB, maka kita bisa melakukannya cukup seperti ini. Jadi kita nyatakan dulu atau definisikan dulu sebuah matriks A, di mana matriks A ini merupakan matriks dari koefisien stoikiometrik. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan operasi rank E, dan diperoleh ternyata dari 3 reaksi yang terlihat, yang kita terima dari soal, ternyata hanya ada 2 reaksi yang independen. Oke teman-teman, jadi sekian pembelajaran singkat kita mengenai cara merepresentasikan reaksi kimia. Sampai ketemu dalam topik-topik berikutnya mengenai chemical reaction engineering. See you!